Fiorentina tertarik pada Marko Arnautovic untuk dijadikan backup Moiskin. Inter sendiri bersedia melepas Arnautovic tanpa biaya, asalkan Fiorentina bersedia membayar sisa gaji Arnautovic 6 bulan ke depan, yaitu sebesar 1,5 juta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Hari ini gua punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan tebak skor Derby della Madonnina berhadiah Rp100.000 yang disponsori oleh salah seorang kawan kita dari Interisti Kalimantan Barat. Lalu untuk pemenang tebak skor Inter melawan Monaco akan gue undi berbarengan dengan pemenang tebak skor Derby della Madonnina. Informasi lebih lanjut silakan langsung cek Instagram gua, langsung di follow juga ya teman-teman, @cekinggita. Oke deh, langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini. Kita mulai dari undian Liga Champion yang sudah berlangsung di hari Jumat kemarin ya teman-teman. Ternyata ini undiannya masih sebatas menentukan jadwal pertandingan di playoff. Sedangkan untuk undian penempatan bracket ya, apakah bracket kiri maupun bracket kanan bagi tim-tim yang sudah lolos ke babak 16 besar melalui jalur finish top 8 belum dilakukan. Nah, dari hasil drawing undian playoff kemarin, Juventus akan menghadapi PSV dan mereka akan ada di bracket sebelah kiri. Sedangkan Milan akan menghadapi Feyenoord, mereka akan ada di bracket sebelah kanan. Jadi gini teman-teman, kalau nanti hasil undian bracket ya menempatkan Inter ada di sisi sebelah kiri, berarti di babak 16 besar Inter akan bertemu dengan pemenang partai antara Juve melawan PSV. Lalu misalkan Inter menang di babak 16 besar, berarti di babak berikutnya perempat final Inter akan bertemu salah satu antara City, Madrid, Leverkusen, dan juga Atletico Madrid. Anjir, berat-berat banget nih lawan yang di sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau undian bracket menempatkan Inter di sisi kanan, berarti Inter akan bertemu pemenang partai Milan melawan Feyenoord. Akan ada Derby della Madonnina lagi nih teman-teman kemungkinan. Nah, misalkan Inter menang di babak 16 besar ya di sisi kanan, berarti di perempat final Inter akan bertemu salah satu antara Celtic, Munchen, Leverkusen, dan Atletico Madrid. Menurut gua ya walaupun mungkin beda tipis, sepertinya lebih mending kita berada di sisi bracket sebelah kanan. Kalau menurut teman-teman gimana? Dan ini berarti teman-teman di musim ini kemungkinan besar akan ada 7 Derby della Madonnina. 2 di Serie A, kemudian ada 1 di Supercoppa ya, ini udah 3. Lalu di Coppa Italia juga begitu. Kalau Inter menang dari Lazio, lalu kemudian Milan menang atas Roma, maka di semifinal Coppa Italia home and away akan ada Derby della Madonnina lagi. Total 5 derby teman-teman. Dan belum berhenti di situ, masih ada 2 potensi derby lainnya home and away, yaitu di babak 16 besar Liga Champion. 7 kali Derby della Madonnina anjir, stresnya bukan main. Dan gue jadi khawatir nih, jadi harap-harap cemas ya. Musim lalu ada 6 derby, 6-6-nya kita menangi. Jangan sampai nih 1 tahun kemudian di musim ini ada 7 derby dan 7-7-nya disapu bersih oleh Milan. Aduh, bakal dicaci maki habis-habisan nih kita. Tapi ini teman-teman, untuk jadwal undian bracket sampai sekarang gue belum tahu kapan akan dilaksanakan. Mungkin nanti ya setelah playoff selesai. Lalu kemudian berita yang berikutnya, yaitu jadwal pertandingan partai tunda ya Fiorentina melawan Inter sudah ditentukan, yaitu akan bermain di tanggal 6 Februari, hari Kamis teman-teman, atau berselang hanya 4 hari saja dari Derby della Madonnina. Ini pertandingannya akan dimulai dari menit 17 ya, karena terakhir kan partainya terhenti di menit-menit segitu. Nah, lucunya kebetulan sekali untuk partai Inter berikutnya adalah melawan Fiorentina lagi. Yang semula ini dijadwalkan di tanggal 9, akan tetapi berhubung akan ada partai tunda ya di tanggal 6,
Nah, jadwal Inter melawan Fiorentina diundur menjadi tanggal 10. Ini berarti teman-teman, Inter dalam tempo 4 hari saja bertemu Fiorentina 2 kali, yaitu tanggal 6 partai tunda, kemudian tanggal 10 lanjutan Serie A untuk paruh kedua. Gila teman-teman, ini yang disebut jadwal padat dan ganas. Ada derby della Madonnina, lalu ketemu Fiorentina 2 kali, lanjut bertemu Juventus. Pusing-pusing deh tuh Inzaghi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi, yaitu update Mercato teman-teman. Terkait pengganti Palacios dan Buchanan, Gazeta mengatakan bahwa Inter sama sekali tidak berminat pada Biraghi. Ternyata rumor tersebut hanya isapan jempol belaka teman-teman. Inter mencari pemain dengan profil yang lebih muda, sedangkan untuk Biraghi sendiri usianya sudah 32 tahun. Nah, untuk Biraghi ternyata ini dari berbagai media mengatakan dia juga sudah semakin dekat bergabung dengan Verona. Lalu siapa yang diincar oleh Inter untuk menjadi pengganti Palacios dan Buchanan? Ini berbagai media menegaskan bahwa incaran utama Inter, dan sepertinya the one and only ya, yaitu Zalewski, wingback asal Roma, usianya masih muda 22 tahun dan dia berasal dari Polandia, satu negara yang sama dengan Zielinski. Saat ini untuk proses perekrutannya teman-teman, Zielinski sedang berupaya memperpanjang kontrak dengan Roma ya selama 1 tahun ke depan saja supaya dia bisa pindah ke Inter dengan status pinjaman. Lalu kemarin setelah pertandingan melawan Monaco, ada wawancara dengan Zielinski. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Zielinski tentang potensi Zielinski pindah ke Inter. Anjir, ini susah juga nyebut Zielinski ya, terdengar mirip-mirip. Nah, Zielinski bilang begini terkait kepindahan Zielinski ke Inter. Bagi saya dan seluruh pihak di Inter, tentu saja ini akan menjadi langkah yang bagus karena kami tahu seperti apa bagusnya Zielinski. Saya sangat mengapresiasinya dan saya juga tahu skill apa yang dia miliki dan seberapa besar yang dia bisa berikan bagi Inter. Saya sangat senang apabila dia bisa bergabung bersama kami dan saya juga sudah berbicara dengannya. Akan tetapi saya tidak bisa membocorkan apa yang kami bicarakan. Wah, menurut gua sih ini komentar yang positif. Sepertinya memang tanda-tanda Zielinski akan ke Inter. Dan menurut gua Zielinski bisa menjadi upgrade dari Tajon Buchanan ya. Sama-sama muda, sama-sama bisa bermain di dua sisi ya, kanan dan kiri. Tetapi yang membedakan Zielinski lebih berpengalaman bermain di Serie A. Nah, saat ini Zielinski tidak terpakai ya di Roma. Menit bermainnya terpangkas karena Roma di sisi kanan sudah punya Saelemaker, lalu kemudian di sisi kiri ada Angelino. Lalu kemudian lanjut kabar Mercato lainnya. Di luar dugaan, di hari-hari terakhir menjelang winter Mercato ditutup, ternyata Inter sedang berupaya melepas salah satu dari penyerangnya, yaitu antara Arnautovic ataupun Korea. Salah satu jurnalis Calcio terpercaya, namanya Guaro, dia bilang begini. Fiorentina tertarik pada Marco Arnautovic untuk dijadikan backup Moiskin dan telah menjalin kontak dengan saudara dari Arnautovic yang juga merupakan agennya. Inter sendiri bersedia melepas Arnautovic tanpa biaya asalkan Fiorentina bersedia membayar sisa gaji Arnautovic 6 bulan ke depan, yaitu sebesar 1,5 juta. Saat ini Fiorentina sedang mengevaluasi hal tersebut. Jadi teman-teman, untuk Arnautovic ini begitu juga dengan Korea, situasinya sama dengan Zielinski-nya Roma ya, tidak bisa dilepas dengan status pinjaman karena kontrak mereka tersisa 1 tahun lagi. Kalau misalkan Inter mau melepas Arnautovic dan Korea dengan status pinjaman, berarti harus memperpanjang kontraknya terlebih dahulu nih, baru bisa keluar dengan status pinjaman. Nah, Inter nggak mau. Saat ini Inter punya dua solusi. Yang pertama tentu saja mempertahankan Arnautovic dan Korea sampai dengan akhir musim, lalu akhirnya pergi dengan status free transfer. Akan tetapi sepertinya Inter juga udah nggak tahan ya menunggu Arnautovic dan Korea pergi sampai dengan akhir musim. Karena toh sebetulnya kontribusi mereka bagi tim sangat amat minim. Buat apa dipertahankan sampai dengan akhir musim kalau toh cuma duduk di bangku cadangan, lalu kemudian ketika diturunkan penampilannya juga tidak mengesankan. Terlebih lagi Korea nih, udah duduk di bangku cadangan, cedera mulu pula. Oleh karenanya, Inter punya satu strategi lagi nih untuk melepas Korea dan Arnautovic, yaitu Inter bersedia melepas mereka di bulan Januari tanpa biaya speser pun, asalkan klub yang berminat bersedia membayar sisa gaji yang seharusnya dibayarkan oleh Inter sampai dengan akhir musim nanti. Jadi bagi Inter lebih baik pergi gratis di bulan Januari ini, tetapi setidaknya menghemat beban gaji dari Arnautovic dan Korea. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, yaitu pemain-pemain kita yang cedera. Ini Sky Sport mengatakan bahwa Hakan Calhanoglu, Mahdi Taremi
Taremi dan Acerbi telah menjalani sesi latihan terakhir secara penuh bersama rekan-rekan tim yang lainnya. Sky Sport mengatakan bahwa Calhanoglu memiliki peluang yang bagus untuk bisa menjadi starter di Derby della Madonnina nanti. Sedangkan untuk Acerbi dan Taremi akan duduk di bangku cadangan. Nah, itu kabar bagus ya teman-teman. Ada kabar buruknya lagi nih, yaitu terkait Korea. Gazeta mengatakan bahwa pemulihan cedera Joaquin Korea berlangsung melambat. Sang penyerang tidak dapat mengikuti sesi latihan terakhir bersama tim, sehingga dia dipastikan akan absen di Derby della Madonnina nanti. Aduh, Korea. Lalu kemudian yang terakhir, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini yang sudah selama kurang lebih 3 musim terakhir selalu rutin nyerewetin Inter. Silahkan sampaikan dukungan teman-teman melalui Saweria, linknya ada di kolom deskripsi. Di situ teman-teman bisa sekaligus berkomentar, bertanya apapun, nanti gue akan tanggapi di setiap konten-konten cerewetin Inter. Harapannya, dukungan teman-teman bisa membuat ceking kita naik kelas, bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas dan lebih banyak lagi. Di sini gue pengen upgrade beberapa peralatan untuk membuat konten. Salah satunya kamera yang ada di depan gue. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.